Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kesempatan lagi kami boleh ada di hari ini, hendak kembali merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang adalah sumber segala hikmat dan pengertian menerangi dan menuntun hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 2 Samuel 3 ayat 1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah semakin lama semakin kuat. Nah, ada 2 orang bersaudara kakak beradik menerima wasiat dan pesan dari ayahnya saat ayahnya mau meninggal. Kata ayahnya, kalian berdua sudah papa wariskan usaha 2 toko untuk masa depan kalian nanti. Agar kalian berhasil dengan usaha toko ini, sebaiknya kalian pergi kalau membuka toko dan pulang nanti setelah selesai dari buka toko, jangan sampai kalian kena sinar matahari. Itu kata ayahnya. Nah, singkat cerita, kemudian kedua bersaudara ini melakukan apa yang disampaikan ayahnya. Namun yang terjadi adalah si adik semakin lama semakin kaya. Hidupnya sukses dan berkembang dan usahanya maju. Sedangkan si kakak justru makin lama makin rugi usahanya dan sangat sulit untuk berkembang. Nah, apa penyebabnya? Padahal yang mereka terima pesan dari ayahnya itu sama. Nah, rupanya jawabannya ada pada cara pandang dan sikap hati. Si adik menerjemahkan pergi ke toko dengan pulang dari toko jangan sampai kena sinar matahari adalah dengan dia pergi dan buka tokonya saat matahari belum terbit. Alias dia pergi ke toko pagi-pagi benar, subuh. Ya. Dan begitu juga kembali, dan setelah dia selesai dari toko, dari berusaha, dia juga pulang. Ya, sudah malam. Ya, sudah setelah matahari terbenam. Ya, jadi seperti itu. Nah, sementara si kakak dia malah pergi ke toko sudah kesiangan, tetapi dia pergi dengan memakai payung karena tadi supaya tidak kena sinar matahari. Begitu juga pulang. Dari toko pun dia cepat sebelum matahari terbenam. Ya. Dia sudah pulang tetapi dengan memakai payung. Dan benarlah yang terjadi adalah si kakaknya semakin lama ya semakin susah hidupnya. Bahkan tokohnya bahkan sulit untuk berkembang. Sementara si adik makin makmur, makin kaya. Nah, saudara, di ilustrasi ini juga menggambarkan kehidupan Saul dan Daud. Saul dan Daud memiliki kesamaan dalam beberapa hal. Di antaranya sama-sama pernah menjadi raja atas Israel dan sama-sama diurapi Tuhan dari tabung tanduk nabi yang sama, yaitu Samuel. Pengurapan Saul dan pengurapan Daud sama, sehingga roh Tuhan berkuasa atas hidup mereka. Roh Tuhan juga menyertai kehidupan keduanya. Nah, kesamaan yang lain adalah Saul dan Daud pernah sama-sama jatuh dalam dosa. Karena tidak sabar menantikan kedatangan Samuel, Saul akhirnya melakukan tindakan bodoh, yaitu berani mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di Gilgal. Padahal tugas untuk mempersembahkan korban keselamatan itu adalah tugas seorang imam, bukan Saul. Sedangkan Daud melakukan dosa perzinahan dengan Batseba dalam 2 Samuel 11, 1-5. Ini bukti bahwa keduanya adalah manusia biasa yang punya kelemahan. Nah, tetapi meski memiliki banyak kesamaan, akhir hidup mereka sangatlah berbeda. Pilihan dan keputusan mereka dalam menjalani hidup menentukan masa depan mereka sendiri. Dan Alkitab menyatakan Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Nah, apa penyebabnya dan apa pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Saul dan Daud ini? Bahwa kehidupan ini bukan soal berapa lama kita hidup dan ada, atau berapa banyak umur usia kita, berapa banyak harta kekayaan dan fasilitas kita, atau anak buah dan karyawan, atau koneksi atau bekengan kita.
Melainkan soal 3 hal. Yang pertama, dengan siapa kita hidup. Kedua, untuk apa kita hidup dan bagaimana kita hidup. Pertama, dengan siapa kita hidup. Nah, Daud sadar betul bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhan adalah gembalanya. Dikatakan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud juga hanya percaya dan intim serta mengandalkan Tuhan. Dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, hal ini dia juga buktikan ketika ia jatuh dalam dosa dengan Batseba. Padahal dia sudah jadi raja, dan apa yang diperbuat bersama Batseba sebenarnya tidak ada satupun manusia yang tahu. Tetapi ketika ditegur oleh Nabi Nathan perihal dosa perzinahannya, Daud takut akan Tuhan. Daud langsung sadar, dia akui dan menyesal. Hatinya remuk, memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Katanya, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Mazmur 51 ayat 11. Kedua, untuk apa kita hidup? Nah, bagi Daud, dia hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan, dengan menjadi manfaat, berguna, dan berkat kepada semua orang, melalui kedudukannya sebagai raja, jabatan dan gelar, harta kekayaannya, kemakmurannya, dan kekuasaannya. Bagi Daud, semuanya itu adalah milik Tuhan, yang dipercayakan Tuhan kepadanya, agar supaya dia lebih efektif memuliakan Tuhan. Bagi Daud, hidupnya adalah untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, dan hanya tentang Tuhan. Ketiga, bagaimana kita hidup? Bagi Daud, hidup ini harus hidup dalam hikmat dan bijaksana. Harus dewasa rohani dengan mengutamakan nilai-nilai kekekalan dan bukan kesementaraan, apalagi kedangingan dan keduniawian. Hal inilah Daud saksikan ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya, oleh Raja Saul, dan oleh musuh-musuhnya, khususnya dengan Saul. Daud tidak membenci dan menaruh dendam dan membunuhnya, meskipun berbagai kesempatan itu ada untuk Daud bisa membunuh Saul. Tetapi Daud berkata, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. 2 Samuel 24 6 dan 7. Begitu pula dengan Simei, kaum keluarga Saul yang hendak mengutuk dan melemparkan batu kepada Daud. Daud pun tidak meladeninya. Daud malah mengampuninya. Bahkan juga Mephiboset yang pincang itu, anak Yonatan. Daud pun akhirnya memanggil dia dan menjadikan dia juga sebagai anak Daud, dan menempatkan dia dalam posisi yang sama, makan sehidangan dengan Daud. Nah, inilah sesungguhnya kehidupan Daud. Inilah rahasia mengapa Daud semakin lama semakin kuat. Mari jangan seperti Saul yang terjebak dengan kedudukannya, kekayaannya, kekuasaannya, di mana dia tidak tahu bahwa itu semua adalah menipunya, menyandranya, dan memperdayanya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk supaya kita sungguh-sungguh dapat hidup sebagaimana Daud hidup. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kembali mengingatkan dan mengajar kami supaya kami hidup sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan, sungguh-sungguh hidup melakukan kehendak Tuhan, sehingga itulah sesungguhnya kekuatan kami dalam kehidupan ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.